Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang akan diperbincangkan, yaitu tentang lagi-lagi ya, ini selingan dari politik ya, tentang statement Ruhut Sitompul ya, yang sebut Anies dalam tanda kutip si Mokopoton ya, gara-gara menjadi pembicara di G20. Dan ternyata juga langsung dibalas, diejek oleh relawan sebagai otak dangkal ya. Jadi ini sebagai ini aja ya, sebagai selingan dan juga politik ya, selingan politik yang kadang kita tidak perlu terlalu serius untuk dan ini menganggap suatu fenomena yang biasa saja ya dalam hal politik, untuk saling menyelempar dalam istilahnya, dalam istilah black campaign ya, black campaign. Ini yang sesuai yang dilansir oleh suara.com, langsung saja kita baca dan kita ulas. Karma instan, sebut Anies si muka beton gara-gara jadi pembicara di G20. Ruhut gantian diajak relawan otak dangkal. Suara.com, politik PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai muka beton. Hal ini dinyatakan oleh Ruhut terkait tampilnya Anies sebagai pembicara di ajang side event G20 Bali Bloomberg Neff Summit. Anies sendiri menyebut bahwa dia diundang dalam gelaran besar di Bali untuk menjadi pembicara. Menanggapi pengakuan Anies, Ruhut mengklaim bahwa Anies tak diundang tapi mendaftarkan diri. Hahaha, kapan ya? Nggak benar berhenti berdusta. Menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya @ruhutsitompul 4 November 2022. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara, waspadalah dengan si muka beton kadron sih, imbuhnya. Diketahui bahwa Anies menjadi pembicara acara Bloomberg Neff Summit yang merupakan side event di G20 dan B20 Nusa Dua Bali pada Sabtu 12 November 2022. Dalam sambutannya, Anies membagikan pengalamannya selama memimpin DKI Jakarta. Menanggapi klaim Ruhut, Ketua Relawan Bala Anies, Sismono Laude, menyebut Ruhut sendiri tak punya kapasitas untuk berkomentar soal G20. G20 itu bukan event sekelas otaknya Ruhut, itu event dunia loh, dengan negara maju dan berkembang yang punya gagasan dan karya. Sehingga ketika diundang mereka betul-betul kapabilitasnya jelas dan terukur, ungkap Laude seperti yang dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com. Laude menyebutkan bahwa Anies memiliki kapasitas dan pantas mengisi materi di acara internasional tersebut. Terkait klaim Ruhut soal Anies menawarkan diri, Laude menyebut pernyataan politis PDI itu malah mempertontonkan kebodohan. Dia Anies punya pengalaman, gagasan, karya kerja yang jelas. Dia bisa berkisah pengalamannya membangun kota Jakarta, ungkap Laude. Ini orang bodoh saja, jadi otak dangkal Ruhut itu sudah kelihatan lah. Tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. Iya sobat sekalian, jadi itu ya, kita melihat ya sepak terjang Ruhut Sitompul seakan tidak tidak bisa mengukur diri ya, bagaimana dalam berpolitik yang sehat itu untuk melemparkan tudingan ataupun cemoohan itu yang justru ya akan berbalik ya. Kan dalam Islam itu ada hadis kamati dinutidon, apa yang kau sebagaimana kau berperilaku kau akan diperlakui ya. Artinya ketika kita berperilaku, kalau kita baik itu akan balas baik ya, kalau kita buruk ya kita akan mendapatkan akibatnya gitu ya. Maka dari statement ya kita ketahui kiprah dari RS ya, Ruhut Sitompul ya, ini sudah kita ketahui benar sering ketidakkonsistennya ya dalam hal posisi dia dalam partai politik ya, dan sebagai politisi yang dari dengan kiprahnya sebagai kutu loncat dari satu partai ke partai lain, seakan dalam tanda kutip mencari pelindungan terhadap partai yang berkuasa ya. Nah memang hal yang paling bisa
harus diakui ya, sekarang masyarakat itu cerdas ya, cerdas bisa menilai ya mana yang layak dijadikan sebagai hal yang positif dan negatif ya, atau hal yang bisa memberikan masyarakat itu pencerahan ya, pencerdasan apa namanya, di samping hal yang dilakukan sebaliknya yaitu pembodohan ya. Maka untuk Anies ya, yang mempunyai kapasitas yang mumpuni, dan misalnya ya tentang tuduhan itu bukan undangan tetapi mendaftar ya nggak ada salahnya kan ya, karena Anies pun kita ketahui dalam rangka ya kunjungan ataupun acara mengisi di Bloomberg News dalam rangka untuk melakukan dalam tanda kutip edukasi kepada lokal maupun international circumstance ya, lingkungan lokal dan internasional, bahwasanya ada hal-hal yang perlu di-share ya terkait kiprahnya sebagai politisi, sebagai gubernur ya, yang mempunyai banyak pelajaran dan juga informasi yang bisa jadi bahan pelajaran bersama gitu ya. Nah ini sifatnya positif ya, entah dia whether he register as a speaker or he invited as a speaker, it doesn't matter ya, The most important thing is Anies come to G20 side event itu hanya benar-benar ya, pertama ya adalah forum yang kemungkinan ya bisa menaikkan elektabilitasnya lagi dan untuk menunjukkan kepada lokal maupun internasional bahwasanya dia mampu ya. Pertama dia sudah mempunyai background yang bagus ya dalam hal politik pendidikan. Dia menghabiskan 6 tahun ya di Amerika ya, mengambil S2 dalam segi politik public policy ya, kemudian ngambil S3 politik dan tentu saja dengan 6 tahun di Amerika pengetahuan dan kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya itu menjadi modal untuk bisa dijadikan nilai plus ya yang bisa diterima untuk international society ya. Jadi meskipun saat ini dia hanya menjadi hadir dari side event ya, dan sebenarnya untuk media sekelas Bloomberg News itu tentu saja tidak asal memilih ya. Kalau kita pun mendaftar ya kita dilihat dulu background educationnya, kemudian pengalamannya ya, baru bisa dipilih sebagai pembicara yang nanti bisa memberikan inspiratif ataupun pengalaman yang bisa dibagikan dalam acara side event G20 tadi. Nah kalau kita melihat Anies sudah mumpuni ya, dia adalah ex gubernur yang dipaksakan menjadi ex ya, dipaksakan untuk turun untuk sesuai keinginan parpol ya, kesepakatan parpol. Tapi di lain pihak ya, dengan adanya keputusan diberhentikan ya ex jadi gubernur ini, ada blessing in disguise ya, ada hikmah di balik itu ya. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya Anies sekarang lebih bebas untuk melakukan safari politik yang which is itu tidak bisa dilakukan oleh calon presiden yang lain yang juga moncer ya di setiap survei, misalnya Prabowo ya, juga Ganjar. Nah kalau Prabowo misalnya melakukan safari politik, dia akan ketahuan ya melakukan abuse of power untuk melakukan ataupun melakukan state financial resources ya, abuse on state financial resources ataupun penyalahgunaan kekuasaan ataupun sumber daya finansial dari negara untuk kepentingan campaign ya. Itu pun bisa berlaku juga untuk Ganjar yang juga sekarang yang juga mempunyai potensi besar ya untuk ataupun menjadi capres yang elektabilitasnya juga patut diperhitungkan ya. Tetapi kalau Ganjar sekarang kan masih menjabat ya, jadi dia mempunyai keleluasaan untuk melakukan safari politik. Nah kalau dia melakukan safari politik, khawatir nanti
mana abuse power sama ya. Nah, posisi Anies sekarang menguntungkan ya, meskipun sekarang sudah ex gubernur ya. Jadi dia bebas ya, bebas untuk melakukan safari ya, termasuk juga juga menghadiri forum-forum dari lokal maupun internasional untuk menaikkan elektabilitasnya. Termasuk juga ketika hadir ke acara forum internasional ya, ini juga lebih menambah jam terbang Anies ya, untuk menunjukkan bahwasanya dia capable sebagai calon presiden ya, mempunyai kemampuan tidak hanya in English, in not only speaking English, but also his ideas are very positive and very inspirative ya. Jadi benar-benar ide dan juga gagasannya ya patut diperhitungkan. Artinya memang selain ya politisi itu tidak hanya mempunyai kemampuan berbahasa Inggris, tetapi harus mempunyai ide dan gagasan brilian. Nah, itu yang dimiliki Anies. Dan memang sayangnya untuk orang-orang seperti RS atau Ruhut Sitompul ini ya, kita ketahui ya, komentarnya ya dalam tanda kutip ya, isinya hanya itu saja, menghina ya, stigma negatif ya, kemudian menjuluki kadrun ya, dan lain sebagainya ya. Ingat, masyarakat itu cerdas, bisa memilih siapa yang baik dan buruk gitu ya, siapa yang kemungkinan ya mulutmu harimau ya. Kemudian pun juga untuk kualitas ya, kita bisa menilai gitu ya, kalau isi yang disampaikan hanya hinaan, cacian, dibandingkan dari apa yang dibandingkan dengan Anies, jauh sekali ya. Di satu sisi Anies melakukan edukasi, melakukan safari politik yang sifatnya edukatif dan juga intelektual dan pencerahan. Di satu sisi isinya sama seperti buzzer RT yang lain yang isinya menghina, yang tentu saja itu tidak akan membuat seseorang itu mempunyai karakter yang baik ya. Kan seseorang itu harus membangun karakter melalui hal-hal positif juga ya. Kalau isinya cuma menghina, menstigma negatif ya, dia akan dicap sebagai karakter yang kalau tidak positif yaitu negatif gitu ya, dan tidak mempunyai bobot yang pas atau. Nah, apakah ini menunjukkan kualitas dari pengusung istana yang hanya melakukan komentar yang sentimen ya, daripada mengeluarkan gagasan atau ide yang bisa melakukan pencerahannya. Nah, rakyat bisa memilih gitu ya, untuk seorang karakter tokoh itu yang akan mendapatkan pujian, kemudian juga akan ditiru, diteladani ya. Itu akan memberikan efek atas perilakunya diri sendiri ya. Kalau isinya cuma hinaan ya, cacian ya, itu tidak akan bisa membentuk karakter dirinya menjadi karakter yang positif ya. Karena semua orang gampang sekali untuk menghina, seorang itu gampang sekali untuk menstigma ya. Yang tidak orang bisa punyai secara spesifik yaitu gagasan, ide, dan juga argumentasi ya. Nah, ini memang kalau tidak bisa dibandingkan ya. Kalau kita ingin menyerang Anies secara substantif memang susah ya, memang susah. Yang ada adalah ketika ingin menyerang Anies ya, sesama substantif ya, harus sama-sama memberikan argumen, ide gitu ya. Siapa yang paling baik, siapa yang paling mempunyai bobot untuk melakukan pencerahan atau edukasi umat ya, edukasi untuk rakyat juga. Siapa yang hanya untuk mendompleng ataupun menghina, yang itu akan berefek, akan mendowngrade dirinya sendiri ya. Dan jangan salah ya, setiap hinaan, cacian ya, kemudian sentimen yang disampaikan kepada Anies itu justru tidak akan menurunkan Anies gitu ya. Malah orang akan cerdas, masyarakat itu sudah pandai. Justru hal-hal seperti itu ya, orang yang dalam tanda kutip didolimi
itu elektabilitas makin naik, makin moncar ya, karena dia merasa didolimi ya, merasa hal yang victim ya. Maka secara fitrah manusia melihat bahwasanya orang yang victim itu hal yang perlu ya, mempunyai posisi yang bagus jika dianya itu bisa memahami ya setiap stigma atau hinaan itu sebagai hal yang biasa, dan di lain pihak itu akan memboost dirinya menjadi lebih baik lagi. Makanya untuk Ruhut memang kalau menyerang Anies, memang untuk menaikkan dirinya tidak cukup dengan melakukan hinaan, maka itu akan merendahkan dirinya. Justru yang paling hanya bisa dilakukan oleh Ruhut ya, yang bisa untuk menaikkan dirinya adalah balas argumentasi dengan argumen, prestasi dibalas dengan prestasi. Itu bisa sedikit menyadarkan atau akan memberikan pencerdasan umat, dan di lain pihak ya itu akan merubah ya karakter persepsi terhadap Ruhut itu menjadi lebih baik ya. Tinggal dipilih saja ya, menjadi karakter yang hanya sifatnya negatif, menghina atau mencaci, atau menjadi karakter yang positif ya, melakukan edukasi ya, melakukan argumentasi ya, kemudian menciptakan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.